Kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. 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 Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Yes Lord. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah. Ini jadi pengakuan kami berhadapan memandang wajah-Mu, Jesus. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, 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 ku rindu selalu, amin, diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Ini mau lebih lagi Tuhan rasakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
aku, oh, bawa daku erat dalam pelukan, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, oh, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, amin, kekudusanmu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, benar Tuhan, menikmati kasih hadirat-Mu, oh, hadirat-Mu Tuhan, yes, ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu, yes Lord, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah hadirat-Mu, Jesus, hadirat-Mu ku menikmati kasih, oh, menikmati kasih, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih, menikmati kasih, oh, menikmati kasih, anugerah-Mu, oh, Jesus, menikmati kasih-Mu Tuhan, diam dalam hadirat-Mu, itu kerinduan kami, yes, we thank you Lord, we thank you Lord, haleluya, terima kasih Tuhan, Kau
lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan-Mu. Jesus. Makasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai. Dia kenal hati kita sore ini. Jesus. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Sekali lagi lingkupiku, lingkupiku, yes Lord, dengan sayap-Mu naungi kami, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, yes. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Bersamamu, Raja atas semesta, ku tenang sebab lagi di saat bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lebih lagi nyatakan di saat badai bergelora, yes. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau sekali lagi di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku tenang.
Haleluya.
Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Dengan rasa kagum nyatakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kemuliaan dan kasih karunia itu sesuatu yang indah. Tetapi sadarkah kita bahwa firman Tuhan mengatakan di balik kemuliaan itu ada penderitaan. Sehingga tidak ada satu orang pun melihat kemuliaan tanpa dia melewati penderitaan. Dan Paulus pernah mengatakan, dianiaya menderita bagi Kristus pun itu adalah kasih karunia. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa orang kalau tidak melewati kegagalan, maka dia tidak akan pernah melihat kemenangan. Jadi subtema kita pada sore hari ini adalah kegagalan adalah jalan kemenangan. Saya persilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat kegagalan itu sesuatu yang gagal dalam arti umum. Tetapi di dalam Tuhan sesungguhnya tidak ada kata gagal. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan menjadikan dunia ini tidak pernah gagal, saudara. Mungkin kita pernah membaca, kita mengatakan bahwa Tuhan menyesal. Dia menjadikan manusia di saat zamannya Nuh. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan menyesal di sana dikarenakan bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan kepada manusia, namun mereka tidak mengambil kesempatan itu dengan baik. Tuhan sudah mengingatkan mereka, Tuhan sedang mengajar mereka. Tetapi saudara, mereka tidak mau mengikuti apa kata Tuhan. Maka disitulah dikatakan Tuhan menyesal. Tetapi lebih kepada Tuhan bersedih hati, memberikan kesempatan kepada manusia, namun mereka tidak mengambil kesempatan itu. Nah, hari ini saudara dan saya jangan lagi melihat kegagalan itu adalah satu jalan akhir. Tapi harus melihat kegagalan itu adalah jalan menuju kemenangan. Katakan amin. Karena bagi orang Kristen tidak ada kata gagal. Saudara pernah mendengar kisah dari Thomas Alva Edison? Dia mengalami kegagalan 1448 kali gagal. Dan akhirnya berhasil menyalakan lampu pijar di 1449. Satu ketika waktu dia ingin mendapat satu penghargaan, di situ ada seorang bangsawan yang berdiri bertanya kepada Thomas, "Mr. Thomas, apa yang kamu rasakan dengan engkau gagal 1448 kali?" Lalu Thomas Alva Edison mengatakan, "Saya tidak pernah gagal. Saya hanya mencari
cara bagaimana supaya lampu pijar ini tidak nyala. Saudara perhatikan baik. Thomas Alva Edison tidak sedang mencari bagaimana menyalakan lampu pijar. Tapi dia sedang mencari bagaimana cara tidak bisa menyalakan lampu pijar. Saat dia tidak menemukan cara untuk tidak menyalakan, maka disitulah lampu pijar itu nyala. Konsep yang luar biasa Bapak Ibu. Lalu bangsawan itu bertanya kembali, kalau hari ini setelah Bapak 1449 kali masih saja tidak nyala, maka Thomas katakan, aku tidak akan berdiri di sini dan aku tetap akan mencari bagaimana cara tidak bisa menyalakan lampu pijar. Hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya jangan pernah takut kalau kita mengalami satu kegagalan. Karena kegagalan adalah jalan menuju kemenangan. Nah, sekarang kita mungkin bertanya, bagaimana saya menghadapinya? Di tengah-tengah proses ini bagaimana atau apa yang harus saya lakukan? Bagaimana mungkin saya kuat menghadapi kegagalan demi kegagalan? Hari ini kita akan melihat 3 cara, saudara. Saya akan singkat menjadi BTS. Nah, BTS tren ya, kita tahu. Tapi ini BTS rohani, saudara. B yang pertama adalah belief. Apa itu belief? Belief kepada siapa? Percaya kepada adanya Tuhan. Belief itu artinya saudara percaya kepada sesuatu yang kita belum lihat. Itu namanya belief. Tidak ada objeknya. Kalau di dalam bahasa Inggris saudara dikatakan I believe you. Artinya saya percaya sama kamu karena kamu berjanji kepada saya sesuatu. Contoh ya dikatakan I will go to your home. Aku akan pergi ke rumahmu. Lalu dikatakan I believe you. Karena itu belum terjadi Bapak Ibu. Artinya di sini kita percaya kepada Tuhan yang kita tidak lihat. Objeknya kita tidak pernah lihat. Tapi kita percaya apa yang Dia katakan. Kita percaya akan kehadirannya. Kita percaya akan adanya Tuhan di dunia ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena saat kita belum berhasil, kita percaya ada Tuhan yang akan menolong kita. Waktu kita berhasil pun kita percaya bahwa ini bisa berhasil karena Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Kita percaya akan janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan bahwa Dia akan pelihara hidup kita. Dia akan memberikan kemenangan. Dia akan memberikan kekuatan. Meskipun kita belum melihat janjinya. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan itu sendiri. Tetapi itulah iman kekristenan, saudara. Banyak orang saudara, dia mau percaya kalau dia melihat dulu. Makanya jangan heran, orang akhirnya menyembah berhala. Dia pergi ke gunung-gunung, dia mungkin menyembah pohon, dia menyembah patung, dia menyembah sesuatu yang dia bisa lihat saudara. Atau bahkan dia menyembah manusia, dia mendewakan manusia, dia mendewakan saudara orang yang bisa membantu dia. Karena dia berharap selalu kepada sesuatu yang dia lihat. Tetapi sesungguhnya saudara yang kita tidak lihat ini juga hidup. Yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Dan Dialah yang selalu berjanji kepada kita. Katakan amin. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, Tuhan katakan bahwa akulah kebenaran. Objek, tapi kita nggak pernah lihat nih. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan, akulah jalan. Jalan di dalam terjemahan yang lain dikatakan hodos. Apa pentingnya arti kata hodos ini? Hodos artinya jalan dan juga dikatakan pola pikir. Artinya adalah Tuhan memberikan jalan pikiran, kebenaran di dalam hidup kita, saudara. Sehingga meskipun waktu kita mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi Tuhan memberikan jalan pikiran kepada kita. Sehingga saudara dan saya tetap mengucap syukur. Sehingga di tengah-tengah proses ini meskipun kita mengalami kesulitan, kegagalan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya tetap kuat. Lalu apa yang salah di tengah-tengah kegagalan? Kita introspeksi diri. Mungkin kita kurang sabar, kita kurang hati-hati, kita kurang ini dan itu, saudara. Sehingga saudara dan saya mampu melewati kegagalan demi kegagalan itu. Dan saudara dan saya belajar dari kegagalan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak membuat kesalahan di tempat yang sama. Satu ketika saya sedang bawa mobil, saudara. Saya juga beberapa kali jalan-jalan sore gitu ya. Di satu tempat ya di daerah utara dekat pinggir pantai, saudara. Satu ketika harus putar balik tetapi saya lupa. Sehingga saya harus melewati putaran itu. Sehingga saya harus putar lebih jauh beberapa kilo sehingga wasting time gitu. Mungkin 5-10 menit. Di dalam hati kecil saya mengatakan, aduh sayang ya. Harus habis waktu lagi, habis bensin lagi karena hanya kelewatan putaran ini. Harus sampai ke ujung muternya. Tetapi di waktu yang sama hati kecil saya juga mengatakan, mungkin Tuhan sedang meluputkan saya dari masalah yang lain. Masalah kecil yang lain kita nggak pernah tahu, saudara. Mungkin saya saat putar, mungkin ban saya bisa pecah. Saya mungkin bisa terjadi eksiden kecil. Mungkin saya bisa terjadi sesuatu yang saya nggak pernah pikir. Sehingga saya belajar mengucap syukur, Bapak Ibu. Tetapi di lain sisi, saya juga harus introspeksi diri. Di tengah-tengah kita mengucap syukur pun kita harus introspeksi diri. Mungkin tadi saya waktu bawa mobil, saya nggak konsentrasi. Nggak fokus. Sehingga sekarang kalau saya bawa mobil, jangan sampai saya nggak konsentrasi dan nggak fokus. Harus tahu dulu, mau setelah ini putaran harus belok ke kanan atau ke kiri dan harus berhenti di mana. Harus buat perencanaan yang baik, saudara. Nah itulah yang dikatakan jalan pikiran kita. Firman Tuhan itu begitu lengkap. Di sana apapun yang saudara mau cari ada di sana. Memang tidak sama persis seperti hurufiahnya ya. Misalkan saudara apa yang terjadi sekarang lalu saudara cari persis nggak ada. Tetapi firman Tuhan itu hidup. Itu akan memberikan rema-rema kepada kita. Mengajar kita, mendidik kita. Bagaimana kita menghadapi hidup ini walaupun kita di tengah-tengah kegagalan. Yang kedua adalah T, yaitu trust. Bedanya dengan belief. Kalau belief kita mempercayai sesuatu yang benar, tetapi nggak ada objeknya. Belum kelihatan buktinya. Tetapi saudara, trust itu kita percaya kepada sesuatu yang ada objeknya. Makanya Tuhan turun ke dunia ini, saudara. Waktu Allah memberikan hukum Taurat, orang berkata, engkau tidak pernah menjadi manusia.
Engkau tidak pernah merasakan bagaimana susahnya menjadi seorang manusia yang tidak boleh membunuh, berzina, mencuri, bersaksi dusta. Tapi Yesus, dia menjadi manusia. Dia buktikan kepada kita, saudara. Sehingga saudara dan saya trust kepada objek yang ada, yang pernah ada di dunia ini. Sehingga saudara, ya, kalau kita bahasa Inggris lagi saudara ya, dia dikatakan begini, I trust my husband atau I trust my wife. Karena ada objeknya. Kita percaya kepada satu pribadi yang bisa memberikan jaminan kepada saya sehingga saya mempercayai hidup saya kepada dia. Makanya Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan nyawanya kepada kita. Dia telah membuktikan secara utuh dan sempurna kepada kita. Masakah kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya? Saya pernah bawa mobil ya, ke Jawa Barat dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Waktu saya bawa mobil saudara, ya kenceng sih enggak, tapi cepat sampai gitu. Nah, artinya waktu kosong ya sedikit kenceng lah, tapi tetap enggak boleh melanggar aturan. Ya. Mereka bisa tidur saudara. Mereka bisa tidur dengan nyaman sampai di tujuan tanpa mengkhawatirkan sesuatu. Karena mereka percaya dengan suami atau papanya. Tapi di waktu yang lain, mereka juga pergi ke tempat yang sama. Istri saya pernah mengatakan, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Ya karena khawatir dengan yang nyetir itu saudara. Meskipun nyetirnya mungkin tidak lebih kencang. Atau mungkin ya sedikit lebih pelan lah dari saya saudara. Karena juga seorang perempuan. Tetapi dia tidak bisa tidur, dia khawatir ini dan itu saudara. Kenapa? Karena dia tidak mempercayakan hidupnya kepada orang tersebut. Nah hari ini saudara dan saya harus mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Mari kita lihat dulu di dalam Amsal 3. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, tetapi bersandarlah seutuhnya dengan segenap hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya, Pak, saya ini nggak pernah lihat Yesus. Pada zaman itu orang melihat dia disalib. Tapi saya hari ini tidak bisa mempercayakan hidup saya seutuhnya. Cuma kita katakan, ya saya believe, but I can't trust. Saudara, kenapa Tuhan sering memberi pengalaman-pengalaman rohani kepada kita? Pengalaman-pengalaman iman kepada kita, saudara. Saya terlalu yakin kalau saudara yang hadir pada hari ini, semua pasti punya pengalaman pribadi kepada Tuhan. Sehingga itu juga menjadi salah satu dasar kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Katakan amin. Siapa hari ini yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan? Tidak ada saudara. Saya pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Awal-awal saya saudara disembuhkan dari narkoba. Saya tidak pernah bisa melupakan hal itu. Saya juga disembuhkan dari penyakit amandel saya yang sudah hancur saudara. Saya pernah ditolong Tuhan beberapa kali. Nah itulah yang membuat saya akhirnya mempercayai Tuhan dengan seutuhnya. Meskipun di tengah-tengah perjalanan saya pernah gagal. Sehingga pengalaman yang lalu saya melihat, saya mulai berpikir kalau saja Tuhan pernah meluputkan. Kalau Tuhan saja pernah menolong saya pada masa-masa itu. Yang gak mungkin dilakukan oleh manusia. Dilakukan oleh saya sendiri.
tapi Tuhan lakukan, masakah hari ini Tuhan gak menolong saya? Sehingga saudara, itu yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun harus mengalami kegagalan, tapi kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Salah satu teman kita di kota Semarang pernah bercerita, mereka habis menikah. Mereka liburan ke Bali, satu ketika istrinya udah sekitar pukul 5 sore, dia katakan kepada suaminya, yuk kita pergi ke kafe tersebut. Suaminya katakan, saya ngantuk, gak bisa nih. Tidur aja sebentar. Kalau kamu terlalu sore nanti tempatnya full, tempat itu ramai sekali. Kita harus berangkat sekarang. Tapi suaminya bilang, enggak, saya ngantuk sekali. Kita baru sampai. Akhirnya saudara, mereka berdua singkat cerita tertidur. Bangun kembali kurang lebih jam 6 lewat setengah 7, saya lupa saudara. Akhirnya waktu mereka mau jalan keluar dari hotelnya, terdengar suara keras sekali. Boom, seperti itu. Mereka pikir truk itu pecah ban. Atau mungkin ada orang tabrakan di depan hotel mereka. Waktu mereka berjalan keluar, kafe tersebut tidak jauh dari hotelnya. Orang sudah mulai berhamburan keluar, saudara. Rupanya itu adalah bom. Dan itu adalah bom Bali kedua di Rajas Cafe. Dan akhirnya mereka bersyukur. Mereka nangis kepada Tuhan. Kalau waktu itu mereka lebih cepat datang ke tempat itu, mereka pun menjadi korban dari bom tersebut. Nah inilah saudara yang kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pernah menolong kita di masa lalu kita, pasti Dia juga akan menolong kita di masa yang akan datang. Kalau memang kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita pernah melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, S, surrender. Berserah kepada Tuhan. Mazmur 55 ayatnya yang ke-22. Mazmur 55 ayat yang ke-22 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara sudah percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, lalu berserahlah total kepada Tuhan. Jangan membiarkan kekhawatiran itu menghancurkan hidup kita. Jangan membuat ketakutan itu melemahkan kita, saudara. Tapi serahkanlah segala khawatir kita kepada Tuhan. Berserah itu beda dengan menyerah. Bedanya di mana, saudara? Orang berserah, kedua-duanya itu adalah kata kerja. Tapi satu kata kerja aktif, satu lagi kata kerja pasif. Sama-sama menyerahkan, saudara. Tetapi yang satu waktu dia menyerahkan, yaitu berserah, dia tetap melakukan bagian dia. Dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau orang menyerah, dia juga kata kerja, memberikannya kepada Tuhan. Tapi dia tidak melakukan sesuatu. Dia diam. Dia tidak mengambil bagiannya. Dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Makanya kalau orang yang berserah, dia tetap melakukan bagiannya. Dia tetap berdoa. Dia tetap datang ke gereja. Dia tetap mengikuti persekutuan. Dia tetap mengikuti KKR. Dia tetap mengikuti kegiatan-kegiatan online yang rohani. Itulah yang membuat dia tetap kuat meskipun di tengah-tengah dia gagal, saudara. Ini penting. Ada satu kisah di mana saudara, seorang pemuda sudah bertahun-tahun dia ke gereja. Aktif dia. Dia doa, dia baca firman. Tetapi setelah hidup sekian puluh tahun, dia katakan doa beberapa minggu saja saya lupa. Bagaimana atau untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya lagi berdoa dan membaca firman? Saya dengar-dengar kaset khotbah. Buat apa? Puluhan tahun sedangkan khotbah minggu lalu pun saya lupa.
Lalu keluarganya, istrinya mengatakan begini, "Pak, Papa ingat gak makanan mami yang mami masak minggu lalu?" Gak ingat saudara. Tapi hari ini kita tetap hidup kan, puluhan tahun bahkan kita punya anak. Artinya di sini saudara dan saya, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita mendengar khotbah di hari Minggu atau di hari yang lain, itu saudara dan saya sedang Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi kegagalan. Sehingga kita menjadi sabar, kita tabah, kita tetap tekun. Dan kita tidak berbuat salah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tetap jujur, saudara, kita tetap berbuat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Maka suatu ketika saudara dan saya akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih meskipun ada hal kegagalan yang kami alami. Ada banyak hal kegagalan yang kami harus hadapi. Tapi kami percaya itu adalah jalan kemenangan. Jalan menuju ke satu kemenangan. Tapi kami perlu percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan katakan Dia tidak akan pernah membiarkan orang benar jatuh tergeletak. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan yang hidup. Kalau saja Dia sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk menebus dosa salah kita, masakah kita tidak percaya? Mungkin kita katakan kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, kita tidak melihat Tuhan. Kita tidak hidup pada zaman Yesus. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan pengalaman-pengalaman iman kepada kita. Sehingga kita terus percaya kepada Dia. Tetap berserah kepada Tuhan. Total kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Dia akan pelihara hidup kita. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, tiada yang
duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Segala puji syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Kami telah dipuaskan Tuhan Yesus. Terus segala firman-Mu Bapa yang menghibur kami, yang mengingatkan kami, yang mengajar kami Tuhan Yesus. Sehingga kami adalah orang-orang yang tetap punya satu integritas di dalam Kristus. Punya satu keyakinan iman bahwa Yesus adalah Tuhan kami yang menyertai segala apapun yang kami perbuat. Dalam segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus. Bapa, baktian kami telah selesai Tuhan. Mari semua, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri baktian kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan Yesus, kesehatan mereka, masa depan mereka Tuhan. Ada di tangan-Mu Bapa. Kiranya mereka menjadi saksi-saksi-Mu Bapa dalam setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Karena mereka tahu segala hidup ini ada di tangan Tuhan. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada kita. Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita masih ada melihat.